Monitor mini Corsair Xenon Edge resmi meluncur di pasar Amerika. Hadir dengan desain ringkas untuk mendukung multitasking lebih mudah. Dibekali layar sentuh 14,5 inci, resolusi 2,5K, perangkat ini tawarkan rasio aspek 32:9 dan konektivitas lengkap untuk berbagai perangkat. Corsair Senior ADGE resmi diluncurkan sebagai solusi untuk kalur kerja multimonitor yang lebih ringkas, hemat tempat dan mudah dibawa. Monitor mini ini memiliki ukuran layar 14,5 inci dengan panel teknologi VA beresolusi 2,5K atau 2560 x 720 piksel. Layar lebar dengan rasio aspek 32:9 dan refresh rate 60 Hz ini memudahkan pengguna dalam menampilkan beragam jendela aplikasi saat multitasking. Mulai dari kalender, waktu, cuaca, aplikasi pesan teks, hingga alat pendukung penyuntingan. Xenon ADGE sudah dilengkapi fitur layar sentuh untuk pengalaman penggunaan yang lebih intuitif. Perangkat ini juga memiliki konektivitas Type-C dan HDMI yang memungkinkan terhubung ke PC, tablet, hingga smartphone. Corsair melengkapi Xenon ADGE dengan 14 sistem magnet dan dudukan 1/4 inci untuk penempatan yang fleksibel. Profil bodinya yang ramping membuatnya mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Perangkat ini didukung aplikasi Corsair IQ yang memungkinkan pengaturan tampilan, tata letak, dan widget sesuai kebutuhan. Xenon ADGE saat ini sudah tersedia di pasar Amerika dengan harga $249,99 Amerika atau sekitar 4 juta rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya saat seremoni pembukaan perdagangan dalam rangka HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, pilar pertama yang menjadi fokus yakni peningkatan suplai melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial termasuk UMKM dan startup digital. Langkah ini didukung dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. OJK juga berfokus pada penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong partisipasi investor institusi, serta menekankan penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dalam menjawab arah kebijakan pengembangan pasar, OJK bersama seluruh stakeholders di pasar modal terus memperkuat 3 pilar utama pengembangan pasar modal. Pertama, peningkatan supply. Melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial, termasuk UMKM dan startup digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. Kedua, penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi. Ketiga, penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dan selanjutnya,
isu keberlanjutan masih menjadi prioritas pengembangan pasar modal kita. Mahendra meyakini pasar modal Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sesuai Astacita 2025 sampai 2029. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus mencatat kinerja positif. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini. Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia menyentuh 17,01 juta single investor identification pada Juli 2025. Investor pasar modal tumbuh 2,14 juta atau 11,42% dibandingkan akhir 2024 yang mencapai 14,87 juta SID. Dari sisi penawaran saham perdana atau IPO pada 2025 ada 22 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan dana dihimpun mencapai 10,39 triliun rupiah hingga 8 Agustus 2025. Sementara dari sisi kinerja, indeks harga saham gabungan naik 6,14% year to date ke posisi 7.533 pada Jumat 8 Agustus 2025. Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG berada di peringkat 3 di bawah Vietnam dan Singapura, sedangkan di Asia Pasifik, kinerja IHSG berada di peringkat 7. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini yang bertepatan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Presiden Dina Boluarte ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Peru pada 14 November 2024 lalu dalam rangka konferensi tingkat tinggi APEC di Lima. Orang nomor 1 asal Peru itu memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Momen kedatangan Presiden Boluarte diiringi dengan dentuman meriam dan barisan pasukan kehormatan. Prabowo lalu mengajak Presiden Boluarte masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu. Selanjutnya keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan TAT di ruang kerja untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis.